Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan salah satu aplikasi material keramik pada kehidupan sehari-hari. Kelompok 4 ini terdiri dari Al-Ghifari Marindra Fazrin dengan NPM 1947, Gita Sonia dengan NPM 2106, David Kevin dengan NPM 2123, dan saya Muhammad Fajar Alkemi dengan NPM 2142. Aplikasi keramik magnetik. Salah satu contoh aplikasi dari bahan keramik ini, apalagi yang bersifat magnetik contohnya adalah Magnetic Resonance Imaging atau yang biasa disebut dengan MRI. MRI ini adalah alat pemeriksaan medis yang menggunakan teknologi magnet serta gelombang radio untuk mengidentifikasi kondisi tubuh pasien. Dapat dikatakan MRI ini semacam scanner yang mampu melihat organ dalam tubuh manusia. Tujuan utamanya itu adalah sebagai penunjang atau alat bantu dokter untuk mendiagnosis secara akurat kepada pasien yang mengalami masalah pada organ dalam tubuhnya. Bahan keramik yang digunakan di MRI ini adalah ferrit. Ferrit merupakan bahan keramik yang dibuat dengan mencampurkan dan membakar sebagian besar besi 3 oksida, lalu dicampur dengan sebagian kecil dari satu atau lebih unsur logam tambahan seperti strontium, barium, mangan, nikel, dan seng. Yang selanjutnya, beberapa sifat bahan ferrit. Kemampuannya untuk menjadi magnet permanen karena ferrit bersifat ferrimagnetic. Ferrit mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap korosi atau karat. Ferrit memiliki konduktivitas listrik yang rendah. Apa itu kemagnetan? Kemagnetan adalah suatu sifat yang teramati sebagai suatu gaya tarik atau gaya tolak antara kutub-kutub yang tidak senama atau senama. Kutub-kutub yang tidak senama itu antara utara dengan selatan. Yang selanjutnya, sifat kemagnetan bahan. Bahan magnetik adalah suatu bahan yang memiliki sifat kemampuan kemagnetan dalam komponen kepembentukannya. Sifat magnet suatu bahan dapat ditimbulkan akibat adanya perputaran spinning dan pergerakan movement elektron yang mengelilingi inti atom. Selanjutnya ada jenis-jenis bahan magnet berdasarkan sifat kemagnetan. Yang pertama ada ferromagnetik. Bahan ferromagnetik ini bahan yang memiliki nilai suseptibilitas magnetik positif yang sangat tinggi. Yang kedua ada perimagnetik, merupakan bahan yang bersifat dipol yang berdekatan, memiliki arah yang berlawanan, tetapi momen magnetiknya tidak sama besar. Selanjutnya ada paramagnetik. Paramagnetik ini bahan yang memiliki suseptibilitas magnetik positif yang sangat tinggi. Selanjutnya yang keempat ada diamagnetik. Bahan ini memiliki nilai suseptibilitas negatif yang sangat kecil. Selanjutnya di sini ada beberapa contoh dari bahan-bahan tersebut, di mana yang ferromagnetik itu sejumlah kecil medan magnetik luarnya dapat menyebabkan derajat penyearahan yang tinggi pada momen dipol magnetik atomnya. Selanjutnya yang kedua tuh ada perimagnetik. Jadi pada bahan perimagnetik memiliki nilai suseptibilitas tinggi tetapi lebih rendah dari bahan ferromagnetik. Beberapa contoh dari bahan perimagnetik adalah perit dan magnetit. Selanjutnya yang ketiga ada paramagnetik. Paramagnetik ini muncul dalam bahan atom-atomnya memiliki momen magnetik permanen yang berinteraksi satu sama lain secara sangat lemah. Selanjutnya ada diamagnetik. Bahan diamagnetik ini tuh
Sifatnya itu ditemukan oleh Faraday pada tahun 1846 ketika escaping bismuth ditolak oleh kedua kutub magnet. Hal ini memperlihatkan bahwa medan induksi dari magnet tersebut menginduksi momen magnetik pada bismuth pada arah berlawanan dengan medan induksi pada magnet. Selanjutnya ada anti ferromagnetik. Next. Selanjutnya ada cara menentukan keramik magnetik. Jadi yang pertama tuh kita bisa menggunakan dengan vibrating sample magnetometer atau PSM yang merupakan jenis magnetometer yang menggunakan prinsip sampel bergetar untuk mengukur respons magnetik suatu bahan terhadap perubahan medan magnet eksternal. Di sini juga ada Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja VSM. Pertama itu ada metode induksi, di mana magnetisasi diukur dari sinyal yang ditimbulkan atau diinduksikan oleh cuplikan yang bergetar dalam lingkungan medan magnet pada sepasang gumparan. Terus yang kedua ada metode gaya, pengukuran dilakukan pada besarnya gaya yang ditimbulkan pada cuplikan yang berada dalam gradien medan magnet. Untuk simpelnya itu, eh, bedanya itu kalau metode induksinya itu cuplikan yang bergetar, kalau metode gaya itu lebih ke alat ujinya yang bergetar. Ya, selanjutnya, terus di sini kita ada proses pengujian sifat magnetik menggunakan PSM. Pertama, kita siapkan dulu sampel bahan yang akan diuji. Pastikan sampel memiliki ukuran dan bentuk dengan VSM yang bentuk yang sesuai dengan VSM yang digunakan. Nah, untuk sampelnya ini dia itu bisa dibentuk dalam serpihan atau bisa dibubuhi dengan suatu lapisan biar makin bisa difasilitasi di mesinnya ini. Terus kedua ada untuk kalibrasi. Pertama kita tempatkan sampel di posisi yang benar dalam VSM. Ini pun ada tujuannya karena suatu sudut yang berbeda sedikit saja di VSM ini akan menghasilkan suatu hasil grafik yang berbeda. Jadi untuk sudutnya itu harus posisinya benar-benar harus sesuai. Terus lakukan kalibrasi VSM sesuai dengan petunjuk dan panduan penggunaan yang diberikan oleh produsen alat. Ini kalibrasi itu dari persiapan alatnya, persiapan komputer apakah sudah terhubung dengan VSM dengan baik atau gimana. Terus untuk mengatur kayak kuat getarannya gimana. Pokoknya ini proses ini penting untuk memastikan hasil pengukuran yang akurat. Terus yang ketiga, ini VSM akan merekam magnetisasi sampel seiring dengan perubahan medan magnet dan menghasilkan grafik histeresis. Histeresis sendiri adalah respon magnetik suatu bahan terhadap perubahan medan magnet eksternal. Nah, kalau tadi kita kaitkan dengan ini apa? Langkah kedua, jika posisinya tadi beda sedikit aja, itu tuh pun menghasilkan grafik histeresis yang berbeda. Terus yang terakhir, ada setelah pengukuran selesai, analisis data dilakukan untuk memahami sifat magnetik sampel. Grafik histeresis yang dihasilkan dapat digunakan untuk menentukan parameter seperti magnetisasi jenuh, persivitas, remanen, dan permeabilitas magnetik. Terus kita juga dapat melakukan perhitungan numerik untuk menghasilkan suatu analisis yang lebih akurat lagi. Selanjutnya, lalu kami punya daftar pustaka.
Yang pertama dari www.siloamhospital.com. Ini kami untuk mendapatkan informasi seputar alat MRI. Terus kedua itu ada Wikipedia untuk mendapatkan informasi seputar Ferit. Dan di sini ada Mujamilah Ridwan Mulid tahun 2000 ini itu untuk mendapatkan informasi seputar vibrating sample magnometer. Ya, ya, kurang lebihnya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.